oleh susunan dan struktur dari materi tersebut. D. Perubahan materi meliputi perubahan fisik atau fisika wujud dan perubahan kimia menghasilkan zat baru. E. Energi yang menyertai perubahan materi yaitu mencakup banyaknya energi yang menyertai sejumlah materi dan asal-usul energi itu. Yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu manfaat mempelajari ilmu kimia. Apa manfaat mempelajari ilmu kimia? A. Pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. B. Mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. C. Membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Yang keempat yang kita pelajari yaitu cabang-cabang ilmu kimia. Cabang-cabang ilmu kimia terbagi menjadi beberapa jenis yaitu A. Kimia analitik adalah analisis cuplikan bahan untuk memperoleh pemahaman tentang susunan kimia dan strukturnya. Kimia analitik melibatkan metode eksperimen standar dalam kimia. Metode-metode ini dapat digunakan dalam semua subdisiplin lain dari kimia kecuali untuk kimia teori murni. Yang B. Biokimia mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan interaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Biokimia dan kimia organik berhubungan sangat erat, seperti dalam kimia medisinal atau neurokimia. Biokimia juga berhubungan dengan biologi molekular, fisiologi, dan genetika. Yang C. Kimia anorganik mengkaji sifat-sifat dan reaksi senyawa anorganik. Perbedaan antara bidang organik dan anorganik tidaklah mutlak dan banyak terdapat tumpang tindih, khususnya dalam bidang kimia organologam. D. Kimia organik mengkaji struktur, sifat, komposisi, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. Suatu senyawa organik didefinisikan sebagai segala senyawa yang berdasarkan rantai karbon. Yang E. Kimia fisik mengkaji dasar fisik sistem dan proses kimia, khususnya energetika dan dinamika sistem dan proses tersebut. Bidang-bidang penting dalam kajian ini diantaranya termodinamika kimia, kinetika kimia, elektrokimia, mekanika statistika, dan spektroskopi. Kimia fisik memiliki banyak tumpang tindih dengan fisika molekuler. Kimia fisik melibatkan penggunaan kalkulus untuk menurunkan persamaan dan biasanya berhubungan dengan kimia kuantum serta kimia teori. F. Kimia teori adalah suatu kimia melalui perjabaran teori dari dasar, biasanya dalam matematika atau fisika. Secara spesifik, penerapan mekanika kuantum dalam kimia disebut kimia kuantum. Sejak akhir Perang Dunia II, perkembangan komputer telah menghasilkan perkembangan sistematik kimia komputasi yang merupakan seni pengembangan dan penerapan program komputer untuk menyelesaikan permasalahan kimia. Kimia teori memiliki banyak tumpang tindih atau secara teori dan eksperimen dengan fisika benda kondensi dan fisika molekuler. Yang G. Kimia nuklir mengkaji bagaimana partikel subatom bergabung dan membentuk inti. Transmutasi modern adalah bagian terbesar dari kimia nuklir dan tabel nuklida merupakan hasil sekaligus perangkat untuk bidang ini.